Dan aku yakin untuk kali ini pasti aku bisa menang. Lihat saja. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini aku akan melanjutkan perjalananku untuk menyelesaikan labirin. Dan di sini aku sudah membuka skill kedua dari assassin ini, yaitu Doppelganger, di mana dia bisa memunculkan bayangannya untuk menyerang musuh. Skill ini akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan labirin. Dan setelah apa yang terjadi di video sebelumnya, aku sangat berharap untuk kali ini kita bisa memenangkan labirin ini. Nah, untuk kali ini aku akan mencoba tantangan baru, yaitu mencoba menyelesaikan labirin dengan kesulitan yang berbeda. Di sini kita akan menyelesaikan labirin dengan tantangan, yaitu ada dungeon expansion, di mana setiap levelnya akan ada room tambahan atau battle tambahan. Yang kedua ada sleepwalk. Ini akan membuat kita berpindah dengan level yang random atau diacak. Kemudian ada buff slot plus 1, di mana ini akan memberikan kita slot 1 tambahan untuk buff. Namun ketika kita memilih buff yang akan kita pilih akan dikurangi 1. Kemudian yang terakhir adalah regeneration, di mana ini akan membuat health point kita beregenerasi ketika itu di bawah 50%. Oke, langsung saja kita mulai untuk percobaan pertama labirin ini. Oke, lantai 1, level 1. Dan ngomong-ngomong, inilah skill Doppelganger dari assassin ini. Dia akan memunculkan bayangan yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan labirin ini. Dan tidak hanya bisa mengeluarkan 1 bayangan, kita juga bisa mengeluarkan sampai 2 bayangan. Jadi aku akan berada di belakang dan mereka di depan, sehingga aku akan menjadi lebih aman. Kedengaran seperti pengecut, tapi tidak apa. Kita akan melakukan hal apapun untuk bisa menang kali ini. Sejauh ini masih cukup mudah untuk kita menyelesaikan room-room di level ini. Di sini aku mendapatkan senjata arbitrator. Ya, pokoknya itulah. Kalian pasti juga mengerti. Semakin bagus senjata yang kita dapatkan, akan semakin besar pula kemungkinan kita untuk bisa memenangkan game ini. Diakibatkan karena tantangan di game ini, yaitu sleepwalk tadi, kita langsung diarahkan ke lantai 3 level 5. Tapi tidak apa, kita langsung saja selesaikan room ini supaya kita bisa lanjut ke room selanjutnya. Ya, walaupun agak kesusahan, tapi tidak apa, kita pasti bisa. Oke, room pertama clear, kita langsung melanjutkan ke room-room berikutnya. Semuanya cukup lancar sampai pada aku masuk ke room ini, dimana ya aku gagal untuk menyelesaikannya.
Pada akhirnya di sini aku harus mati, tapi tidak apa. Kita tidak boleh menyerah secepat itu. Maka dari itu kita mulai dari awal lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke labirin. Seperti biasa, kita harus menyelesaikan room-room di level ini supaya kita bisa melanjutkan ke level berikutnya. Sejauh ini masih cukup mudah untuk kita bisa menyelesaikan room-room di level 1 ini. Oke, dari sini aku akan mulai mempercepat videonya. Dengan adanya skill doppelganger dari assassin ini membuat kita tidak sendirian lagi untuk menyelesaikan room-room yang ada di level labirin ini. Ya, walaupun itu cuma bayangan, tapi setidaknya kita sudah tidak sendiri lagi, teman-teman. Karena sendirian itu tidak menyenangkan. Percayalah. Apalagi dengan adanya teman-teman atau bayangan ini, room yang kita selesaikan akan menjadi lebih cepat dan akan membuat kita lebih aman. Di sini aku menempa senjataku dengan harapan senjataku ini bisa menjadi lebih bagus. Tapi pada akhirnya yang kudapatkan adalah sebuah panci. Salah, ini teflon. Dan akhirnya teflon itu tadi ku ganti dengan pedang berbentuk ikan ini. Walaupun bentuknya terlihat biasa saja, tapi pedang ini ternyata memiliki buff yang cukup mengesankan, dimana ketika kita mendapatkan critical hit itu akan membuat musuh kita menjadi beku. Jadi pedang ini sangat keren, guys. Itulah kenapa kita tidak boleh menilai sesuatu dari penampilannya saja. Oke, setelah menyelesaikan room ini, selanjutnya kita langsung saja menuju ke ruangan bos. Bos apakah yang akan kita hadapi di level ini? Dan ternyata adalah Giant Crystal Crab. Oke, langsung saja kita habisi bos ini. Bos ini memiliki kelebihan yang sama seperti bos Giant Gold Crab kemarin ya, dimana ketika dia diam, dia bisa mengambil posisi untuk menambah health point dia ketika diserang. Jadi harus cukup teliti untuk memilih waktu kapan kita menyerang dan waktu kita harus berhenti menyerang. Oke, begitu saja kita clearkan bos ini. Dan di sini kita mendapatkan senjata Rainbow Pelangi. Dulu aku suka sekali pelangi, tapi sekarang aku agak takut mendengar istilah pelangi, kawan-kawan. Dan kalian pasti tahu kenapa ya. Oke, kita lanjut ke lantai 2, level 1. Dan mulai dari sini aku akan mulai mempercepat video ini lagi.
Untuk kali ini entah kenapa tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan room-room pada level lantai ini. Entah mungkin karena skill kita doppelganger yang sangat membantu kita, atau emang musuhnya yang terlalu mudah. Tapi ingat, kita tidak boleh terlalu percaya diri, atau hal seperti kemarin akan terjadi kembali. Ngomong-ngomong, aku mendapatkan teman baru, yaitu seorang knight, yang dimana dia akan menemani perjalanan kita dan akan membantu kita untuk menyelesaikan labirin ini. Dan di lantai ini, musuh yang paling kubenci adalah katak. Kenapa? Karena dia bisa meledakkan diri ketika dia mati. Jadi itu sangat merugikan kita, guys. Sehingga kita harus hati-hati apabila bertemu dengan katak ini. Karena ketika dia sudah mati, bukan berarti dia tidak bisa menyakiti kita lagi. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke ruangan bos. Di sini bos yang akan kita hadapi adalah Phantom King. Phantom King ini adalah hantu, di mana dia bisa menghilang, menghilang dan berpindah tempat. Tapi tidak apa, dengan buff dari pedang kita yang bisa membekukan musuh, maka kita bisa membuat bos ini tidak bergerak semaunya. Jadi akan lebih mudah untuk kita mengalahkannya. Dan seperti itulah kita bisa mengalahkannya. Oke, di sini kita mendapatkan bouncing sniper. Karena memiliki kerusakan yang tinggi, maka jataku rainbow ku ganti dengan sniper ini. Oke, selanjutnya kita ke lantai 3 atau lantai terakhir kita. Di sini kita langsung saja menyelesaikan setiap room yang ada. Lantai 3 ini tidak terlalu sulit untuk kita menyelesaikannya. Mungkin karena kerusakan dari senjata kita cukup tinggi, sehingga musuh-musuhnya mudah untuk kita kalahkan. Dan sekali lagi aku menemukan teman baru, yaitu seorang dokter kalau dilihat dari penampilannya. Nah, dia sama membantu kita untuk menyelesaikan labirin ini. Kita terus naik ke level selanjutnya dan level selanjutnya.
Dan akhirnya kita ke lantai terakhir, yaitu lantai 3 level 5, dimana di sini kita akan bertemu dengan bos pada lantai 3 ini. Di sini kita bertemu dengan patung. Patung akan memberikan kita buff, di mana setiap patung yang berbeda memiliki buff yang berbeda pula. Dan akhirnya kita akan menuju ke ruangan bos. Ruangan terakhir yang akan menentukan apakah kita bisa menang atau tidak. Untuk kali ini lega rasanya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan game ini. Meskipun cukup menegangkan, tapi akhirnya kita bisa menang. Terbayar sudah perjalanan kita dari lantai 1 level 1 sampai dengan lantai 3 level 5. Akhirnya kita bisa memenangkan labirin ini. Ya, cukup lega rasanya dan puas tentu saja. Tapi tenang saja, game ini tidak akan hanya selesai begitu saja setelah kita menyelesaikan satu kali perjalanan labirin. Karena di game ini sebenarnya tidak akan pernah selesai. Kenapa? Karena setiap kita masuk ke labirin baru, akan ada pengalaman baru, musuh baru, dan tentu saja sensasi baru. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya. Bye bye guys.